atau meningkat atau melampaui dari kerugian, dari kehilangan. Melampaui tantangan, melampaui masalah, melampaui fitnahan orang, melampaui saudara dan saya nggak pernah sejajar dengan kerugian. Saudara dan saya nggak pernah sejajar dengan kehilangan yang mungkin kita hadapi hari ini. Saudara dan saya nggak pernah sejajar dengan tantangan masalah yang kita hadapi hari ini. Saudara dan saya melampaui tantangan, melampaui kerugian. Amin. Itu posisi kita. Kita harus sadar, itulah posisi kita. Itulah kita di dalam Yesus. Tidak sama seperti orang lain. Kita melampaui apa yang sedang kita hadapi. Kita tidak pernah sejajar dengan apa yang kita hadapi. Karenanya kalau saudara ada masalah hari ini, sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, kamu nggak pernah sejajar sama masalahmu. Kalau kamu sedang hadapi kerugian, saya mau bilang, kamu nggak sejajar sama kerugianmu. Kalau kamu sedang hadapi sesuatu yang sulit, masalah, sekali lagi, kamu nggak sejajar sama masalahmu. Kamu di atas masalahmu. 1 Korintus 10, next slide. 1 Korintus 10 ayat 13, ayatnya bilang begini. Yuk kita baca sama-sama. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Sama-sama bilang, yang saya hadapi hari ini adalah biasa. Amin. Coba saya mau tanya dulu, yang punya masalah boleh angkat tangan. Yang punya tantangan, saya juga angkat tangan. Yang kamu hadapi biasa. Yang tidak, dikatakan apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi saya mau tanya sama yang tadi angkat tangan punya masalah. Posisimu sejajar sama masalahmu, sama utang-utangmu, sama tantangan di hidupmu, sama fitnahan orang terhadap dirimu, atau di atasnya? Kita di atas masalah kita. Kita bukan sejajar bahkan. Kita melampaui kerugian kita. Kita harus tahu itu. Bahkan dikatakan seperti ini. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi sekarang masalahmu, kerugianmu, kehilanganmu, itu gak sejajar sama kamu. Kamu di atas semua itu. Amin. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu apa? Berkat, mujizat, kuasa, damai sejahtera, jalan keluar. Sehingga kamu dapat merespon dengan baik, dapat menanggungnya. Justru di tengah masalah, saudara, masalah tidak melampaui kekuatanmu. Slide berikutnya tampilkan. Masalah, tidak ada masalah yang melampaui kekuatanmu. Justru di dalam masalah ada apa? Ada harta karun, ada hal berharga yang bisa kamu temukan. Jadi kalau punya masalah, jangan curiga dulu sama Tuhan. Tuhan di tengah masalahmu menyediakan harta karun, menyediakan berkat, menyediakan mujizat, menyediakan yang berharga di tengah masalahmu. Kita seringkali doa, Tuhan, saya mau keluar dari masalah ini. Tuhan bawa saya keluar dari badai masalah ini. Tuhan buat saya cepat-cepat selesai sama masalah ini. Tapi Tuhan bukan gak mau saudara menemukan jalan keluar. Tuhan mau di tengah masalah kamu undang Tuhan dan menemukan kebaikannya, menemukan berkatnya, menemukan ada harta karun di sana, ada berkat di sana. Ayub orang yang mengalami kehilangan. Hilangnya sedikit atau banyak? Saya mau tanya. Banyak. Apa saja yang hilang? Bisnisnya hilang. Kambing dombanya mati semua. Apalagi yang hilang? Rumahnya habis. Apalagi yang hilang? Iya, anaknya mati semua masa depannya. Apalagi yang hilang? Kesehatannya. Dia gatal-gatal seluruh tubuh. Tapi dia datang terus sama Tuhan, menyembah Tuhan, bawa persembahan buat Tuhan. Istrinya bilang begini, untuk apa yang kamu alami, kamu masih menyembah Tuhan, kutuki saja Tuhanmu. Tapi Ayub lewat statementnya, saya simpulkan dalam bahasa yang lain. Ayub jawab istrinya, kamu harus tahu, memang ada masalah,
memang ada kehilangan, memang ada sakit penyakit. Tapi saya nggak pernah sejajar sama sakit penyakit. Saya nggak pernah sejajar sama masalah. Saya nggak pernah sejajar sama kehilangan. Saya di atas masalah. Rising above the loss. Melampaui apa yang hilang. Makanya saya datang terus sama Tuhan. Waktu Ayub datang terus sama Tuhan, apa yang terjadi? Ayub menemukan hal yang berharga. Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Ayub ketemu Tuhan gara-gara masalahnya. Di tengah masalah dia temukan harta yang berharga, yaitu kenal Tuhan. Dulu dari kata orang aku kenal Tuhan, sekarang mataku lihat Tuhan. Yusuf di masa mudanya begitu proud dengan visi yang dari Tuhan, bangga. Dan dia mungkin belum mengerti bagaimana menyampaikan impian yang dari Tuhan kepada kakak-kakaknya, kepada saudaranya, dan tidak menyinggung. Tapi karena kebanggaannya, menyinggung kakak-kakaknya, buat kakak-kakaknya marah. Akhirnya dia dijual, dibuang ke Mesir. Di Mesir, dia hadapi proses, dia hadapi masalah. Tapi masalah yang terjadi di hidupnya membuat karakternya berubah. Tahu dari mana? Begitu dia sampai di posisi jabatan orang nomor 2 di Mesir, kakak-kakaknya datang. Jabatannya nggak dipakai untuk balas dendam. Jabatannya dipakai untuk menaruh belas kasihan. Jangan takut, aku pelihara kamu dan pelihara anak-anakmu. Dia nggak ingat kesalahan kakak-kakaknya. Dalam arti lain, di tengah masalahnya, dia menemukan pembentukan karakter. Dia mengenal Tuhan lebih lagi. Di tengah masalahmu saya curiga. Kalau saudara tadi angkat tangan ada masalah di hidupmu. Saya curiga Tuhan sedang taruh sesuatu yang berharga. Supaya saudara menemukan kerendahan hati. Supaya saudara menemukan bagaimana Tuhan berpikir, bagaimana Tuhan mau saudara bertindak, bagaimana Tuhan mau saudara berdoa. Saudara sedang dipersiapkan sama seperti Ayub untuk berkat yang 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Untuk posisi yang lebih hebat sama seperti Yusuf. Itu yang Tuhan punya buat saudara yang hari ini punya masalah. Karena Tuhan sedang bangun fondasi di hidupmu. Amin. Tepuk tangan dulu yang dahsyat. Makanya jangan curiga dulu sama Tuhan. Jangan-jangan masalah yang terjadi kita udah doa, Tuhan bawa saya keluar dari masalah. Tuhan bilang belum waktunya kamu keluar dari masalah itu. Karena kamu harus dapat sesuatu dari masalah itu. Karena kamu harus belajar sesuatu. Karena Ayub ternyata diizinkan Tuhan lewati masalah. Tuhan sedang memproses Ayub, mempersiapkan Ayub untuk berkat yang 2 kali lipat. Lebih kaya 2 kali lipat, lebih hebat 2 kali lipat. Yusuf hadapi masalah, ternyata mau diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Dan untuk jabatan seperti itu butuh fondasi yang kuat, butuh karakter yang kuat. Saya curiga kalau saudara punya masalah hari ini, Tuhan sedang mempersiapkanmu. Kalau ada seorang arsitek disuruh bangun gedung 50 lantai, ada di sini arsitek? Nggak ada. Ada kontraktor ya, Pak Yosep ya. Kalau Pak Yosep, Pak hari ini temannya Pak Yosep nih, disuruh bangun gedung 50 lantai. Amin dulu aja Pak ya. Ya amin ya. Ini keluarga Pak Yosep di depan. Amin ya kan. Amin. Apakah Pak Yosep akan bangun fondasi untuk 5 lantai? 5 lantai gampang. Gak usah dalam-dalam. Gak usah susah-susah. Gak usah lama-lama. Dia akan bangun fondasi yang butuh waktu lama. Galinya harus lebih dalam. Lebih susah. Ada prosesnya. Lebih dalam, karena mau dibangun lantai 50 lantai, bukan 5 lantai. Kalau dia bangun 50 lantai, tapi fondasinya 5 lantai, sebentar bangunannya runtuh. Tuhan punya berkat besar buat hidupmu. Tuhan punya posisi yang dahsyat buat anak-anakmu. Kalau hari ini ada masalah, saya curiga Tuhan sedang bangun fondasi. Karena Tuhan mempersiapkan hal-hal besar di depan hidupmu. Yuk yang percaya boleh tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat dia. Temukan. Supaya di tengah masalahmu, di tengah tantanganmu, kamu menemukan Tuhan bentuk karakter saya. Tuhan bentuk percaya saya. Supaya di tengah masalahmu, kamu mulai memiliki sikap. Karena saya bilang seperti ini, next slide. Sikapmu lebih penting daripada fakta. Yang saya maksud sikap adalah ketika engkau terus datang pada Tuhan, kemudian diproses sama Tuhan, semakin punya sikap, yaitu percaya perkataan Tuhan, percaya firman Tuhan, itu sikap.
Sikapmu lebih penting daripada fakta yang kamu alami. Bahkan sikapmu menghasilkan kemampuan ilahi. Paulus dalam perjalanannya mengalami banyak masalah. Setelah percaya Yesus, dia malah mengalami aniaya, ditindas, dipenjara, lewati masalah. Tapi juga Paulus setelah percaya Yesus punya sikap. Sama-sama bilang, saya harus punya sikap. Sama-sama bilang, sikap saya lebih penting daripada fakta. Paulus menceritakan itu dalam 2 Korintus 4. Coba buka 2 Korintus 4. Dikatakan bahwa Tuhan punya harta di hidup kita. Yang itu kadang-kadang harus keluar lewat masalah. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas. Ini faktanya, Paulus ditindas. Namun, ini sikapnya, tidak terjepit. Ini percaya, ini sikapnya. Iya boleh ditindas, tapi aku gak pernah sejajar sama penindasan. Aku di atas penindasan. Aku gak akan terjepit, itu sikap. Kami habis akal. Kapan dia habis akal? Nanti baca di rumah ya, 2 Korintus 1. Ketika perjalanannya dia sebagai seorang tahanan harus naik banding, harus ketemu raja, lalu dibawa numpang sebuah kapal besar, dan dalam perjalanannya 2 minggu kapal besar itu kemudian hadapi badai, 2 minggu terkatung-katung di laut, kapalnya hancur. Tapi Tuhan janji orang yang bersama Paulus tidak akan binasa. Sehingga ketika kapalnya hancur, Paulus dan orang yang bersama Paulus tidak binasa. Di 2 Korintus 1 dia ceritakan, kami udah habis akal. Waktu lewati badai itu berhari-hari, kami sempat putus asa. Kami udah gak ngerti harus berbuat apa. Tapi Paulus bilang begini di ayat 8, 9, 10, saya suka perkataannya Paulus. Tapi apa yang terjadi adalah hal terbaik yang pernah terjadi di hidup kami. Karena lewat masalah itu ada harta yang paling berharga, ada berkat yang paling besar. Kami tahu bagaimana kami bisa berserah total kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami. Ketika gak ada orang yang bisa dimintain tolong, gak ada orang yang bisa tolong, gak ngerti lagi harus pergi kemana, kanan, kiri, depan, belakang gak ada yang bisa tolong, kita bisa lihat ke atas, kita bisa berserah total pada Tuhan. Itu juga bagian dari harta di tengah masalah. Temukan harta dan mulai bersikap. Paulus bersikap, tapi kami gak putus asa. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan apa? Kami ini waktu dia menginjil, di penjara, dipukulin, didera, namun tidak ditinggalkan. Lalu dia menyembah Tuhan tengah malam dan Tuhan hadir. Mungkin ada orang aniaya saudara lewat perkataan negatifnya, lewat omongannya yang jahat, lewat fitnahannya kepada bosmu. Tapi kamu harus punya sikap. Kamu gak pernah sejajar sama fitnahan orang. Kamu gak pernah sejajar sama tindakan buruk orang. Sama-sama bilang, saya tidak pernah sejajar dengan tindakan buruk orang. Tindakan negatif, omongan negatif orang. Saya di atas itu. Bilang kanan kirinya, kamu di atas omongan orang. Kamu gak pernah sejajar sama omongan orang. Amin. Dikatakan kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak. Nah yang kuning ini semua sikap. Yang warna putih itu semuanya fakta. Dan sikapmu lebih utama daripada fakta. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Bukankah ayat ini sedang menceritakan saudara yang tiap ke gereja perjamuan bawa kematian Yesus di hidupmu? Yang kalau mau keluar rumah udah bawa perjamuan sampai di rumah, sebelum keluar rumah perjamuan bawa kematian Yesus supaya hidupnya Yesus juga jadi nyata di hidup kita, di dalam tubuh kami. Ayat 11, sebab kami masih hidup terus menerus diserahkan. Selama hidup kita punya masalah, tapi kita di atas masalah supaya juga hidup Yesus jadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Saya mau bilang sikapmu lebih penting daripada fakta. Sikapmu menghasilkan, tindakanmu jadi beda. Saya kasih contoh ya.
Elia kekeringan 3,5 tahun. Dia doa. Dia ngapain? Doa. Doa ini sikap. Dia doa. Waktu dia doa, satu kali doa, ada awan pembawa hujan. Dia bilang sama bujangnya, coba lihat, ada awan hujan gak? Udah minta doa nih hujan sama Tuhan. Gak ada. 2 kali doa. Gak ada. Tapi dia tetap berdoa. Dia sedang bilang, aku melampaui apa yang aku lihat. Yang aku lihat kering, tapi aku percaya aku doa pasti nanti hujan. 3 kali enggak juga. Dia punya sikap 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai 7 kali. 7 itu angka sempurna. Sampai benar-benar punya sikap yang sempurna. Doa. Akhirnya kali ke-7, yuk kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Kali ke-7, yuk kita baca, pada ke-7 kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan sebesar telapak tangan timbul dari laut. Saya mau tanya, awannya sebesar apa? Segimana? Segini, coba mana telapak tangannya? Segini, oke. Bisa bikin hujan deras? Tapi apa yang akhirnya menyebabkan hujan deras? Sikapnya. Waktu Elia tahu ada awan sebesar telapak tangan, dia langsung bergirang. Dia langsung bersuka cita. Faktanya awannya cuma kecil, sebesar telapak tangan. Tapi sikapnya membuat kekuatan Tuhan mengalir di hidupnya. Sehingga sikapnya menghasilkan apa? Yuk baca terus ayatnya. Masih di ayat 44. Pada ke-7 kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia apa? Pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu, siap-siap, turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Kita mungkin bilang, Elia naif banget sih. Lucu banget, awan segede gini bisa hujan. Suruh Raja Ahab cepat pergi lagi, nanti mau hujan. Sikapnya menghasilkan kekuatan ilahi. Tadi saya bilang sikap menghasilkan kekuatan ilahi. Ayat 45. Ayat 45. Dikatakan apa di sana? Maka dalam sekejap mata langit jadi kelam. Gara-gara awan kecil, sekejap mata karena sikap. Makanya saya bilang sikap lebih penting. Sama-sama bilang sikap lebih penting. Saya suka bilang kan sikapmu itu seperti termostat. Seperti apa? Termostat. Termostat itu apa sih? Pengatur suhu. Nih AC kita ada termostatnya, ngatur suhu. Waktu masuk ke sini, AC-nya belum nyala. Mungkin suhunya, termometer itu pengukur suhu. Saudara jangan jadi pengukur suhu, saudara jadi termostat. Termostat itu sikap. Waktu masuk ke sini mungkin karena nggak dinyalain AC-nya, panas. Diukur suhunya mungkin sekitar 28 sampai 30 derajat. Panas banget karena pengap, nggak ada jendela, nggak ada apa. Maka sebagai pengatur suhu, remote-nya saudara nyalain, nyalain. Lalu atur 16 derajat. Langsung dingin? Enggak, masa langsung dingin? Tunggu sebentar, sama-sama bilang tunggu sebentar. Amin. Lalu tinggal tunggu, maka ruangan ini akan ikut suhunya yang tadinya 30 derajat, ikut pada pengaturan yang diatur di AC-nya. Situasi di hidupmu akan ikut kepada sikapmu. Waktu kamu punya sikap, kamu ngerti posisimu, gak pernah sejajar dengan masalah kerugian, tantangan yang kamu hadapi, kamu bersiap gak akan terjepit, pasti ada jalan keluar. Tunggu sebentar, maka ada mujizat di hidupmu. Amin. Sikapnya Elia menyebabkan hujan besar. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Turun hujan lebat. Awan segede gini, bikin hujan lebat. Makanya jangan remehin pendapatanmu, jangan remehin apa yang kamu punya, karena lewat yang kecil yang kamu anggap remeh, Tuhan bisa buat berkat besar di hidupmu. Amin. Nah yang saya suka ini nih, Ahab naik kereta, naik apa? Kereta, LRT, komuter lain. Wus? Bukan Pak, bukan wus. Ini kereta kuda. Naik kereta kuda, pergi kemana? Israel. Jaraknya dari sini ke Taman Mini, 30 km kurang lebih. Dari tempat dia berdiri. Ahab naik apa? Kereta.
Tapi buat orang yang punya sikap, dapat kemampuan, kekuatan lebih dari orang lain. Ayat 46 bilang apa di sana? Ayat 46, tetapi kuasa Tuhan berlaku atau turun atas Elia. Ia mengikat pinggangnya, lalu ngapain? Ahab naik apa? Naik kereta kuda. Elia ngapain? Lari. Ahab lagi naik kereta kuda cepat karena hujannya lebat. Tiba-tiba lihat ada yang lari. Elia secara manusia nggak bisa kejar Ahab. Apa yang buat dia beda? Sikapnya. Sikapnya menghasilkan kekuatan ilahi. Percayamu menghasilkan kekuatan ilahi. Amin. Percayamu yang buat kamu beda. Percayamu pada perkataan Tuhan Yesus yang buatmu beda merasa, beda bertindak. Udah dirugiin, udah difitnah, udah diomongin jelek, masih tetap berbuat baik aja. Kamu mah ayah gimana sih? Apa yang buat beda? Sikapmu yang buat beda. Waktu kamu sikapnya beda, menghasilkan kekuatan ilahi. Masalahmu boleh sama tetanggamu. Masalahmu boleh sama teman yang datang ke gereja, jangan-jangan di sebelahan duduknya. Tapi sikapmu yang beda, percayamu yang beda, membuat kamu merasa beda, membuat kamu juga bertindak dengan beda, punya kekuatan yang beda, punya berkat yang beda, punya damai sejahtera yang beda, punya urapan yang beda. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat dia. Makanya saya suka bilang begini, kalau ada orang fitnah, orang jahat, ya itu memang reality. Selama kita hidup, selalu ada orang-orang seperti itu. Coba next slide. Hurt is reality, but bitter is reaction. Saya ulang ya. Kehilangan, itu kadang-kadang gak bisa kita hindari. Kerugian gak bisa kita hindari. Orang jahat di sekitar kita ngomong negatif, gak bisa kita hindari, itu mah realita. Tapi sakit hati, marah, kecewa, itu reaksi. Tapi reaksimu come from your perspective. Reaksimu adalah hasil dari cara berpikirmu. Kalau kamu berpikir kamu sejajar sama omongan negatif orang, orang itu fitnah kamu ke bos. Kalau kamu pikir sejajar aja, nggak usah omongan itu lebih kuat. Omongan itu sejajar saja sama kamu. Berpotensi membuat kamu salah mikir. Wah, bos bisa dengerin nih perkataan dia. Wah, saya bisa kehilangan berkat nih. Waktu salah mikir, rasanya salah. Jadi takut, jadi cemas, jadi marah sama orang itu. Nggak mau mengampuni. Waktu nggak mau mengampuni, tindakannya beda. Oh, ini harus gue balas. Gue mau datang ke rumahnya, gue mau dobrak pintunya, mau gue labrak nih ngomong sembarangan. Tapi kalau your perspektif benar, perasaanmu jadi benar, tindakanmu jadi beda. Oh, dia fitnah, dia lupa, aku anak Tuhan Yesus. Oh, dia jelekin aku sama bos, dia lupa, aku anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bela aku gak perlu bela diri. Tuhan tahu caranya bela aku gak usah bela diri. Tugasku ampuni, doakan. Karena pikirannya beda, perasaannya beda. Ketemu orang itu gak marah. Udah fitnah loh, udah jelekin gak marah. Lu bisa gitu actingnya? Gak acting, gak acting, beneran. Kita berbuat baik kepada orang itu. Karena pikiran kita beda, perspektif kita beda, perasaan kita beda, tindakan kita beda. Makanya Yesus bilang begini. Yesaya 55 ayat 8, bahasa Indonesia masa kini, ditulis seperti ini. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu, kata Tuhan. Dan jalanku, kata Tuhan apa? Bukan jalanmu. Kita bandingkan pikiran Tuhan dan jalan kita di ayat 9. Setinggi langit, ini langit, anggaplah ini bumi. Setinggi itulah pikiran Tuhan di sini. Dan pikiranmu di bawah. Jalanku, kata Tuhan, di atas. Dan jalanmu. Ini jalan Tuhan, ada mujizat. Ini jalan Tuhan, ada damai. Ini jalan Tuhan, ada sukacita. Ini jalan Tuhan. Ada pintu yang kita gak bisa buka, tapi terbuka. Karena itu jalan Tuhan. Ini jalan kita. Struggle, sulit, susah. Tapi jalan itu hasil dari pikiran. Pikiran Tuhan di atas. Pikiran kita di bawah. Sedih banget nih, kecewa sama masalah ini. Hancur hatiku ini. Ya Tuhan, ngertilah apa yang saya rasa. Waktu saudara bilang Tuhan ngerti apa yang saudara rasa. Iya, Tuhan ngerti apa yang saudara rasa.
Tapi saudara sedang bilang sama Tuhan begini, ini jalanku nih, jadi kayak gini nih. Tuhan ngertiin ya. Karena tadi saya bilang, your perspektif menghasilkan perasaan, menghasilkan tindakan. Kalau kamu sedih, kamu takut, kamu cemas, berarti kamu salah mikir. Berarti kamu mikir di pikiranmu sendiri. Itu yang buat kamu jadi marah. Itu yang buat kamu jadi kecewa. Berarti kamu mau bilang sama Tuhan gini, Tuhan ngertiin ya, aku gak mau pindah ke pikirannya Tuhan, aku mau di pikiranku sendiri. Tapi kamu mau rasain damai sejahtera. Tapi kamu mau rasain mujizat. Tapi kamu mau lihat jalan Tuhan terbuka. Nggak bisa. Makanya saya bilang begini. Coba next slide. Saya tulis seperti ini. Bukan Tuhan yang harus mengerti cara berpikir kita. Baca terus. Kita yang harus mengganti pemikiran kita dengan ada orang jahat. Teman bilang, udah jangan temenin lagi. Lu udah jahat sama lu. Dia udah ngomongin lu di belakang. Udah just kenal aja. Nggak usah, udah nggak perlu kenal lagi orang-orang seperti itu. Tapi ketika engkau doa, baca Alkitab, pikirannya Tuhan bilang begini. Ini pikirannya Tuhan. Kalau ada orang jahat sama kamu, bahkan musuhmu, ampuni. Doakan, berkati. Itu jalan Tuhan kayak gitu. Tapi kamu gak mau. Gak enak kayak gitu. Perasaanmu gak akan pernah berubah. Tapi kalau kamu mau ganti cara berpikirmu, oh gitu ya Tuhan. Dan kamu sepakat sama Tuhan, kamu taat, kamu jatuh cinta seperti gembala sidang jatuh cinta sama perkataan Tuhan Yesus. Ikut apa kata Tuhan Yesus. Maka saya percaya, oh gitu Tuhan. Ya udah deh, aku belajar mengampuni. Aku doain deh. Tuhan berkati. Perjamuan doain dia. Tuhan berkati. Tuhan sayang. Yang timbul apa? Belas kasihan. Tadinya marah loh. Gara-gara ikut pikiran Tuhan, ada di jalan Tuhan. Tadinya marah. Doain kok damai ya. Jadi gak marah lagi. Tindakannya ketemu. Bukan senyum di dalam hati dongkol. Enggak. Udah dalam hati itu, udah ada belas kasihan. Jadi senyum. Orang yang sapa kamu bilang, lu bisa ya acting ya. Padahal dia udah nyakitin lu bisa senyum gitu ya. Enggak. Senyumnya tulus. Kenapa? Karena perspektifnya beda. Perasaannya beda. Inilah salah satu poin goal khotbah saya. Saudara ngerti? Saudara itu gak sejajar sama fitnahan orang. Saudara gak sejajar sama perlakuan buruk orang. Saudara rising above. Kamu di atas itu. Kamu meningkat di atas itu. Amin? Sama-sama bilang, saya di atas masalah saya. Saya di atas fitnahan orang. Kalau kamu mau lihat damai sejahtera Tuhan, jalan Tuhan, berkat Tuhan, bukan Tuhan yang turunin standar berpikirnya. Kamu yang ganti pemikiranmu salah, rendah hatilah. Yang kamu pikir itu salah. Paulus bilang begini. Next slide. Roma 8. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, utang-utang, cicilan panci yang belum dibayar, kontrakan yang besok jatuh tempo, omongan negatif orang. Siapa yang bisa pisahin kita dari kasih Kristus? Ayat 35-nya saya suka. Ayat 36-nya bilang apa di sana? Sebab ada tertulis, oleh karena kami sepakat sama engkau, kami dianggap seperti domba-domba sembelihan. Kamu mah terlalu naif. Kamu mah terlalu baik sama orang. Itu orang udah jelekin kamu. Tadi aku dengar kamu lagi perjamuan doain dia kan. Gimana sih orang udah jahat didoain aja? Kamu mah terlalu naif. Kamu mah terlalu optimis. Kok ada mah ya? Kamu mah gitu ya. Sunda banget ya. Kamu terlalu optimis orang bisa berubah. Dia mah gak bisa berubah sampai kapanpun. Yang dia gak berubah urusan dia. Kita berubah karena pola pikir kita berubah. Kita ganti pikiran kita dengan pikirannya Tuhan. Dan kita tahu, kita gak pernah sejajar. Kita gak pernah sama. Kita gak pernah level sama kerugian, sama omongan negatif orang. Kita ada di atas itu. Dan kita akan punya sikap.
Kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang bela kita punya Tuhan yang dukung kita punya Tuhan yang pasti genapi perkataannya, janjinya. Amin. Bahkan dikatakan di ayat 37, baca yang keras, ayat 37, pemain musik boleh siap-siap. Yuk, 2, 3. Tetapi dalam sebentar semua apa tadi? Kesesakan, ketelanjangan, masalah, fitnahan orang, utang-utang, urusan rumah tangga, dalam semuanya itu kamu orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Sama-sama bilang, saya lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kamu hebat? Karena kamu cakap? Bukan. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Yesus mengasihi kita. Ujung cerita kehilanganmu, ujung cerita kerugianmu, ujung cerita fitnahan orang atas hidupmu, ujung ceritanya bukan kekalahan. Sekali lagi saya mau bilang, untuk masalah tantangan yang sedang kamu hadapi, ujung ceritanya bukan kekalahan. Yesus naik ke atas kayu salib dan kasih mahkota di hidupmu yang namanya mahkota kemenangan. Ujung cerita setiap tantangan, masalah, kerugian, kehilangan yang kita hadapi adalah kemenangan. Kemenangan. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus.